Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mengulas mengenai bagaimana teori adab karsa, sebuah konsep filsafat sosial yang mendalam, dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang bermakna dan efektif di masa depan. Kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu teori adab karsa. Teori adab karsa dirumuskan oleh Profesor Herman Suhardi dan merupakan kerangka filosofis yang memetakan kondisi masyarakat berdasarkan dua dimensi, yaitu adab dan karsa. Adab merujuk pada budi pekerti, kesadaran spiritual, dan nilai moral yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Sedangkan karsa adalah kekuatan psikologis atau motivasi yang mendorong individu dan masyarakat untuk bertindak dan mencapai tujuan. Dalam teori ini, masyarakat yang ideal adalah yang memiliki adab tinggi dan karsa kuat, seperti yang dicontohkan oleh masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana persaudaraan dan motivasi yang kuat berjalan beriringan. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki adab rendah dan lemah karsa itu akan mengalami stagnasi atau kemunduran karena kurangnya nilai moral dan motivasi yang kuat untuk berkembang. Dalam pendidikan kewarganegaraan, teori adab karsa mengajarkan kita bahwa membentuk warga negara yang baik haruslah seimbang antara pembentukan adab dan penguatan karsa. Pendidikan yang hanya menekankan tentang pengetahuan hak dan kewajiban tanpa membangun adab dan karsa akan menghasilkan warga negara yang pasif, kurang peduli, dan mudah menyerah pada tantangan sosial politik. Sebaliknya, pendidikan yang mengintegrasikan teori adab karsa mampu membangun karakter yang tidak hanya bermoral tinggi, tetapi juga memiliki semangat juang dan daya cipta yang kuat. Salah satu rekomendasi inovatif yang sangat penting adalah mengintegrasikan pendidikan karakter yang berfokus pada penguatan adab dan karsa melalui pendekatan pendidikan spiritual dan motivasi humanistik secara terpadu dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Mengapa ini penting? Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kita harus membangun kesadaran spiritual peserta didik tentang nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan perlu memasukkan modul-modul yang menguatkan dimensi spiritual. Misalnya dengan mengaitkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan ajaran agama dan etika universal yang mengedepankan penghormatan terhadap sesama dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, penguatan karsa dengan membangun motivasi humanistik yang menumbuhkan semangat berinovasi, berpartisipasi aktif, dan berorientasi masa depan. Lalu yang ketiga, pendidikan ini harus berkelanjutan dan terintegrasi, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat luas, sehingga penguatan adab dan karsa menjadi proses yang holistik dan berkesinambungan. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami kewarganegaraan secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan motivasi yang tinggi untuk berkontribusi membangun bangsa. Mereka akan menjadi warga negara yang beradab, berdaya, dan mampu menghadapi tantangan global dengan sikap optimis dan bertanggung jawab. Demikian pembahasan kita mengenai teori adab karsa.
Keseimbangan antara adab dan karsa adalah kunci agar generasi penerus kita tidak hanya cerdas, tetapi juga bermoral dan bersemangat membangun masa depan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.